Dan memang ilmu kalam di Nusantara ini jarang ada. Rata-rata di sini itu ketika mempelajari ilmu kalam ini bukan mempelajari ilmu kalam, tapi ilmu akidah. Yakni ilmu kalam ini adalah ilmu yang terdiri atas 3 poin penting. Penjelasan terikat dengan al-ma'lum minad-din bid-darurah ini. Kalau Anda tidak ingin terikat, maka Anda tidak perlu menjadi mutakalim. Anda bisa untuk menjadi apa namanya? Filosof. Maka filosof ini lebih umum. Falsafah lebih umum daripada ilmu kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya terlaksana acara kita yang perdana, ya, berbincang-bincang bersama Al-Habib Ali Zainal Abidin Assegaf. Beliau adalah seorang praktisi ilmu kalam, ya, salah satu yang ada di Indonesia mungkin. Salah satunya adalah beliau. Beliau dulu juga pernah menempuh pendidikan di Al-Ahqaf, Yaman, dan melanjutkan studi S2-nya di Jamiatul Ulum Al-Islamiyah Yordania. Dan di sana pula beliau menimba ilmu bersama Dr. Syekh Said Faudah, yang mana ilmu kalam ini beliau ambil daripada Syekh Said di Yordania. Dan pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai apa itu ilmu kalam, karena Al-Fakir sendiri pribadi baru mengenal ilmu kalam ini baru beberapa tahun belakangan ini. Dan itu pun karena beliau waktu di Yordania, kakak kelas saya mengambil ilmu daripada Syekh Said, yaitu ilmu kalam itu sendiri. Insya Allah kita ke depan ini akan bertanya-tanya mengenai ilmu kalam. Ya, semoga ini menjadi pintu untuk kita untuk mempelajari ilmu kalam lebih mendalam. Amin, amin. Insya Allah. Amin. Oke, kita awali dulu. Kita sapa dulu Habibnya, ya. Gimana Habib kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini kayaknya kurang sehat ya, Ustaz Afrial ya? Iya, kebetulan Habib lagi kurang enak badan. Alhamdulillah, menandakan kalau ente ini manusia. Masih ada sakit. Kalau enggak sakit nanti takut ente mengaku Tuhan. Ini malahan. Alhamdulillah dikasih, katanya penyakit itu menggugurkan dosa. Habib. Betul. Tapi juga jangan sakit terus nanti. Oh, iya. Penyakitan malah. Penyakitan nanti. Ya Habib, untuk ini ada pertanyaan Habib. Apa sih ilmu kalam itu? Ilmu kalam sendiri itu apa, Habib? Sebenarnya ilmu kalam ini agak asing ya, mungkin di Indonesia ini. Rata-rata kan di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, di Singapura. Mungkin saya akan lebih membicarakan secara umum ya masalah ini, tidak hanya di Indonesia saja. Karena saya pun lama di Malaysia, pun saya lama, hampir 7 tahun. Dikatakan kalau orang itu tinggal di satu tempat itu 4 tahun sudah bisa untuk dinisbatkan ke sana ya nih. Jadi mungkin saya bisa dikatakan Al-Gombagi, Al-Malezi, karena pernah tinggal 7 tahun, 4 tahun, 5 tahun saya sudah bisa dinisbatkan ke sana ya. Ini mungkin Al-Yamani juga karena saya 7 tahun. 4 tahun juga saya di Jordan, Al-Urduni juga, Al-Urduni, At-Tulungagungi. Jadi saya tuh senang ketika membahas ilmu kalam itu daripada perspektif Nusantara, karena ilmu kalam di Nusantara ini jarang ada. Rata-rata di sini itu ketika mempelajari ilmu kalam ini bukan mempelajari ilmu kalam, tapi ilmu akidah. Ilmu apa namanya? Dinamakan ilmu akidah. Dan ilmu ini banyak terdolimi saya rasa. Sebab itu pertanyaan Anda pun sebenarnya ini juga mengungkapkan adanya gap yang sangat tinggi antara penuntut ilmu dan ilmu kalam. Sampai Anda yang background Anda kan telah di kantor,
background Anda itu pernah di Jordan, Anda pasti bertanya-tanya, apa itu apa namanya? Ilmu kalam. Ilmu kalam ini apa? Ini menunjukkan tingkat kejauhan kita, gap yang sangat besar antara kita dan ilmu kalam. Padahal ilmu kalam ini ilmu yang sangat penting sekali. Jika Anda bertanya, apa itu ilmu kalam? Sampai sekarang saya itu banyak berjumpa dengan orang-orang itu mengatakan ilmu kalam ini ilmu debat. Gitu. Ya, ini Habib Ali Bagiri mempelajari ilmu kalam, mengajarkan ilmu kalam, mempelajari cara debat. Udah lagi ilmu kalami, ilmu kalam ngomong. Ya, ini pokoknya Anda banyak omong, dikatakan Anda itu apa namanya? Ilmu kalam, pinter ilmu kalamnya. Waduh, lek sing ngono sing cerewet-cerewet iki kabeh apa jenenge? Ilmu kalam. Mutakalim semua itu bukan itu ilmu kalam mutakalim dengan arti bahasanya. Etimologinya semacam, tapi secara terminologi ilmu kalam itu adalah ilmu yang menjelaskan tentang akidah, dalilnya, dan menjawab syubhat-syubhat, pertanyaan-pertanyaan, kritikan-kritikan terhadap akidah Islam. Itu yang namanya ilmu kalam. Yakni ilmu kalam ini adalah ilmu yang terdiri atas 3 poin penting. Penjelasan akidah, apa itu akidah Islam? Saya jelaskan Allah itu Esa, Nabi Muhammad adalah Nabi utusan Allah. Allah itu mempunyai sifat kudrah dan iradah. Ini penjelasannya. Kemudian tidak serta-merta apa yang saya jelaskan itu benar. Anda bisa memahami apa yang saya jelaskan, tidak menjadikan apa yang saya jelaskan itu benar. Karena itu saya perlu untuk membuktikan kebenaran akidah saya. Nah, ini biasanya memang ilmu kalam itu berkutat tentang bukti kebenaran akidah. Kemudian kebenaran akidah itu tidak bisa menjadi benar 100% kecuali Anda membatalkan akidah yang lain. Karena akidah Anda itu benar, tidak mesti yang lain itu salah. Wadah ya. Jadi contohnya Anda percaya bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Oke, tidak ada masalah. Lah, terus yang meyakini bahwasanya apa namanya? Ada roh-roh leluhur, itu juga perkara-perkara yang kodim, apa masalahnya? Tidak ada kontradiksi antara Anda meyakini kenabian Nabi Muhammad dan akidah-akidah yang lain. Sebagian orang mungkin akan mengatakan semacam itu ya. Nih. Sebab itu apa namanya? Poin yang paling ketiga, yang paling penting dan paling berbahaya dalam ilmu kalam, membatalkan akidah yang tidak benar. Ini nggak usah urusan membatalkan akidah, itu Anda akan bergesekan dengan apa ya? Anda akan bergesekan dengan banyak orang. Anda akan menyakiti banyak orang. Anda akan istilahnya busrai. Dan di situ Anda akan banyak membuat musuh. Sebab itu ilmu kalam ini kalau Anda tidak kuat, Anda akan, dan kalau Anda tidak kuat, saya rekomendasikan untuk tidak mempelajari ilmu kalam secara mendetail. Karena ketika Anda mempelajari ilmu secara mendetail, secara otomatis Anda akan mengcounter dan menyanggah akidah-akidah yang tidak benar. Dan itu akan membuat Anda itu banyak musuhnya. Dan dari inilah yang dikatakan ilmu kalam itu ilmu debat. Padahal bukan. Perdebatan itu bagian daripada ilmu kalam. Dan ini adalah tugasnya para nabi tuh. Nabi Muhammad berdebat. Nabi Nuh, ya Nuhu qad jadaltana fa'aksalta jidalana. Nabi Musa, Nabi Ibrahim tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih. Yakni ini adalah tugasnya para nabi. Cuma wallahu alam akhir-akhir ini ilmu kalam ini jauh daripada keseharian kita. Karena itu akidah-akidah yang tidak benar ini tersebar. Ingat saja beberapa bulan yang lalu, inna makoli akan nampak lagi akidah-akidah semacam itu, akidah langsung telepon Allah dan yang macam-macam. Inilah sedikit tentang ilmu kalam ya. Wallahu a'lam. Ya, menarik sekali Habib ya tentang ilmu kalam ini. Apa maksudnya? Ada kaitannya kah ilmu kalam ini dengan filsafat? Ya, kalau Anda bilang ada, ya ada kaitannya. Cuma ilmu kalam ini yang saya pahami daripada ilmu kalam ini, dia lebih khusus. Dia lebih khusus dan lebih kompleks daripada filsafat. Filsafat adalah bagaimana Anda itu berpikir, kebebasan Anda berpikir tanpa terikat apapun. Anda berpikir di dalam dunia ini untuk sampai kepada perkara yang metafisik, perkara yang tidak nampak, daripada perkara yang nampak ke perkara yang tidak nampak.
Anda berpikir menggunakan otak Anda. Nah, filsafat itu berpikir di dalam aspek ini tanpa ada batasan. Di dalam ilmu kalam tidak ada batasannya. Anda boleh berpikir apapun sesuka Anda, akan tetapi tidak boleh di luar perkara-perkara yang dikenal dengan nama Qawaninul Islam. Apa itu Qawaninul Islam? Perkara-perkara yang yakin itu datang daripada Nabi. Contohnya Allah itu Esa, Allah itu pencipta alam semesta. Alam semesta ini perkara yang baru. Terus Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini perkara-perkara yang dikenal dengan nama al-ma'lum minad-din bid-darurah. Ketika Anda ingin menjadi mutakalim, Anda tidak boleh untuk berpikir di luar al-ma'lum minad-din bid-darurah ini. Kalau masih ingin menjadi mutakalim, ya nih. Anda terikat dengan al-ma'lum minad-din bid-darurah ini. Kalau Anda tidak ingin terikat, maka Anda tidak perlu menjadi mutakalim. Anda bisa untuk menjadi apa namanya? Filosof. Maka filosof ini lebih umum. Falsafah lebih umum daripada ilmu kalam. Ilmu kalam lebih khusus daripada filsafat. Selama ilmu kalam ini lebih khusus, maknanya akan ada kuyut-kuyut, syarat tambahan. Selama ada syarat tambahan di dalam ilmu kalam, maka ilmu kalam ini lebih kompleks daripada filsafat. Dan memang ilmu kalam dan filsafat ini selalu bertarung. Dan kadangkala yang menang filsafat, kadangkala yang menang ilmu kalam. Sekarang kelihatannya zaman-zaman ini yang menang apa namanya? Filsafatnya, ya. Yang menang semua belajar filsafat. Adanya Rocky Gerung itu malah apa namanya? Endorse filsafat. Tidak ada yang mengendorse apa namanya? Ilmu kalam. Ilmu kalam. Habib Ali, oh saya ini Habib kok. Orang-orang nanti bingung lagi, ada Habib mengajar apa namanya? Ilmu kalam. Ilmu kalam. Jadi saya lihat apa namanya? Ilmu kalam ini lebih kompleks dan lebih superior daripada filsafat. Cuma kita orang Islam, ahli sunnah itu ghafilin. Kita lalai di dalam menggali dan mengeksplor ilmu yang mulia ini dengan lebih dalam, ya. Kita lebih suka qasidahan, maulidan, sonhorek mungkin. Kita lebih suka apa namanya? Sonhorek. Inilah perbedaan antara filsafat dan ilmu kalam. Dan ilmu kalam ini tidak mesti benar loh, ya. Nanti ada ilmu kalam yang salah dan ada ilmu kalam yang benar. Yakni ada mutakalim yang benar, ada mutakalim yang salah. Mutakalim yang benar itu ahli sunnah. Kita meyakini itu, ahli haq, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ada mutakalim yang salah. Syiah itu mutakalimun. Wahabi mutakalimun. Ulama-ulama mereka, yakni Mu'tazilah mutakalimun. Mereka ahli ilmu kalam. Tapi ahli ilmu kalam yang salah, ya. Kenapa mereka ilmu kalam? Iya, karena mereka berpikir di dalam ranah al-ma'lum minad-din bid-darurah. Mereka di dalam jangkauan itu. Dan mereka salah karena mereka tidak sampai ke dalam kebenaran. Dan kalau Anda ingin lebih mengetahui tentang masalah perbedaan antara ilmu kalam dan filsafat, saya merekomendasikan Anda untuk membaca kitabnya Syekh Said Foda yang baru ini, namanya Buhuthun fi Ilmil Kalam. Buhuthun fi Ilmil Kalam, juzuk yang kedua lah, ya, bukan juzuk yang pertama, juzuk yang kedua. Di situ disebutkan tentang perbedaan antara ilmu kalam dan falsafah. Dan kitab-kitab beliau yang lain mungkin ada di Mujazut Tahadiyat. Tapi yang yakin adanya itu di mana namanya? Buhuthun fi Ilmil Kalam di juzuk yang kedua. Perbedaan antara ilmu kalam dan filsafat. Dan saya rasa orang-orang yang terkenal dengan ahli filsafat itu jika ditawari, ini loh ilmu kalam, ilmu Islami mahat, ya nih, murni Islam dan lebih superior daripada ilmu filsafat, pasti banyak daripada mereka itu tertarik. Kenapa? Kok Anda melihat banyak, mungkin bukan banyak, ya, ada beberapa orang yang dulu itu Islam, anaknya tokoh-tokoh Islam, malah belajar filsafat. Karena mereka tidak tahu ada yang namanya ilmu kalam, atau mereka tahu tapi mereka tidak mendapati orang yang bisa mengajarkan dan menghidangkan ilmu kalam secara baik, ya. Akhirnya mereka pergi kepada ilmu-ilmu yang jelas itu bukan Islamiyah. Wallahu a'lam. Silakan. Menarik, Habib. Berarti ada kaitannya berarti ilmu kalam itu dengan mantik, karena kan mantik sendiri dia adalah ilmu yang logika yang membatasi berpikir seorang, batasi dengan benar, maksudnya gitu, Bib. Jadi apakah ada keterikatan antara ilmu kalam sendiri dan mantik?
Ada, tapi ilmu mantik itu memang ada keterikatan dengan ilmu kalam. Tapi keterikatannya bukan hanya dengan ilmu kalam. Ilmu mantik ini umum untuk segala ilmu. Dengan arti ilmu mantik ini adalah muqaddimah untuk segala ilmu. Ilmu mantik adalah konun, undang-undang bagaimana cara akal itu berpikir. Dan ketika Anda sudah mengetahui bagaimana cara akal Anda itu untuk berpikir, maka Anda bisa menggunakan akal Anda untuk berpikir di dalam segala hal. Maka ilmu mantik itu muqaddimah untuk segala ilmu. Muqaddimah untuk ilmu fikih, muqaddimah untuk ilmu tafsir, untuk ilmu hadis, untuk ilmu falsafah, dan untuk ilmu kalam, semuanya. Jadi keterikatan antara mantik dan ilmu kalam itu bukan khusus li khususi ilmil kalam, tapi li umumil ulum. Maka ilmu mantik muqaddimah li sairil ulum, katanya katanya Syekh Ibn Sina. Ibn Sina ini terkenal kedokteran kan kalau di Indonesia kan, padahal beliau itu ahli mantik dan julukan beliau dalam ilmu mantik itu Asy-Syekhur Rais. Asy-Syekhur Rais, jika disebutkan Asy-Syekhur Rais, maknanya itu adalah siapa? Ibn Sina. Ibn Sina. Beliau itu mengatakan bahwasanya ilmu mantik itu khodimul ulum. Dia adalah ahli khidmah, khodim, pembantu semua ilmu. Dengan Anda mempelajari ilmu mantik, Anda bisa untuk memahami semua ilmu dengan lebih mendalam. Ya ini masalahnya kita di Nusantara ini. Jarang yang mempelajari ilmu mantik dengan serius ya. Nih, saya punya kawan di Nusantara itu ingin coba praktek mantik, menulis-nulis di Facebook tentang ilmu mantik. Lo malah salah kaprah, saya bilang di dalam tulisan Anta ada 4 kesalahan mantik. Mantik ini saya berjumpa dengan masyayikh di beberapa pondok. Memang Habib, ilmu mantik di pondok kita ini cuma pokoknya sulamun naurok mati sampai hidup mati ya pakai sulamun naurok ya. Ini sudah tidak ada lebih daripada itu. Padahal sulamun naurok ini muqaddimah untuk ilmu mantik saja. Yakni dia pengenalan untuk ilmu mantik. Kita masih ada syarah Isaguji, kita masih ada syarah Tahdhibul Mantik. Alhamdulillah ya, kitab-kitab ini sudah banyak saya syarahkan dalam ilmu mantik. Anda boleh menghubungi admin saya, Ustadz Hasan El-Maghfur di Indonesia dan Ustadz Rizal Kamarul di Malaysia untuk mendapatkan rekaman-rekaman kitab-kitab mantik saya. Begitu pula juga mempunyai program pengkaderan mutakalimin mahu dengan admin yang sama. Boleh boleh dicek ya nih. Dan niat saya untuk menyemarakkan lagi ilmu kalam di Nusantara, untuk mensuburkan ilmu kalam di Nusantara. Dan jangan percaya orang-orang yang mengatakan bahwasanya memang sudah subur kok, tidak ada bahsul masail tentang ilmu kalam wala ilmu mantik. Di mana-mana kitabnya, di mana-mana pondoknya yang dipelajari mayoritas tuh ya pasti sulam munawarok. Ada mungkin yang mempelajari lebih tapi cuma 1 atau 2 pondok saja. Kita memang kekurangan di dalam ilmu ini. Ini realita yang mesti kita hadapi, realita yang mesti kita terima dan kita perbaiki. Syarat pertama untuk sembuh daripada sakit, Anda menerima kalau Anda sakit. Baru setelah itu Anda mau ke dokter, diberi obat. Kok dari awal ke dokter, aku sehat kok ya, apakah Anda akan sembuh? Tidak. Dari awal Anda mengingkari kalau Anda sakit kok. Di sini saya rasa ada masalah bagi orang-orang yang mengingkari bahwasanya kita memang memerlukan porsi yang lebih, dosis yang lebih daripada ilmu kalam dan mantik dan ghairuhuma minal ulumil aqliyah, khususan di Nusantara ini. Wallahu a'lam. Kalau seperti itu Habib, ketika kita ingin mempelajari ilmu kalam, apa langkah-langkah atau apa yang mesti kita siapkan untuk mempelajari ilmu kalam? Untuk mempelajari ilmu kalam ya saya rasa persiapannya secara umum ya sama saja dengan ilmu-ilmu yang lain ya. Nahwunya Anda mesti kuat, jangan percaya kalau ada orang saya mempelajari ilmu kalam tanpa nahwu. Kalaupun itu mungkin, hadza fi ghayati shaubah. Sangat susah sekali karena kitab rujukan ilmu kalam hampir 90% itu menggunakan bahasa Arab. Tawali'ul Bailawi, kemudian Syarhul Mawaqif, Syarhul Maqasid, Syarhun Nasafiyah, ada semuanya dengan bahasa Arab, dengan bahasa Arab yang susah ya, yang qawi ya. Anda perlu nahwu, sorof, bahasa Arab Anda, mufradat Anda, vocabulary Anda harus
harus dikuatkan lagi, harus apa namanya, harus dikuatkan lagi. Itu yang pertama yang ada disiapkan pertama. Kemudian ibhas an syaikhin alimin arifin mutqinin di dalam hadhil ulum. Anda harus benar-benar tengok siapa gurunya ini, karena banyak orang pada zaman sekarang itu kan ilmu kalam sedang sedikit booming ya, sedikit booming. Semua orang ini nak menjadi apa namanya, mutakalim. Sampai saya itu bercanda dengan kawan-kawan saya yang ada di Malaysia itu, guyoni orang-orang beberapa, Habib ini terpaling mutakalim katanya. Terpaling mutakalim, karena saya rasa memang ada semacam FOMO di beberapa orang, FOMO untuk menjadi seorang mutakalim. Padahal basicnya bukan seorang mutakalim. Anda harus tengok benar-benar ustadz yang mutakalim. Saya bukan mempromosikan diri saya loh ya, bukan nanti ini Habib ini apa namanya sombong sekali. Beberapa orang ukuluhum fasidah ya, nih menuduh saya hal-hal yang tidak baik, mengaku dirinya yang paling mutakalim. Tidak ada. Saya bilang tengok siapa ustadznya, bagaimana dia itu belajar, di mana dia belajar, biasa kok. Bagaimana levelnya dia, baru Anda bisa untuk belajar apa namanya ilmu kalam. Alhamdulillah ada di Nusantara, mungkin Anda akan jumpa 3 atau 4, 5 orang itu mutakalim minimum ya nih. Anda bisa belajar dengan mereka. Kemudian kitab juga penting. Selain guru, kitab juga penting. Kitab ini berbeda-beda levelnya ya. Nih berbeda-beda levelnya, berbeda-beda torikohnya. Ada torikoh Sanusiyah. Imam Sanusi sudah yatakafal dengan torikoh ilmu kalam ini, dengan syarhul apa itu namanya muqaddimat, syarhul sugro, wusto, dan kubro. Ini kalau torikohnya mutakalim, torikohnya Imam Sanusi. Anda juga boleh coba torikohnya Syekh Said Foda ya nih. Torikohnya Syekh Said Foda itu memulai dengan tahdib syarah Khoridah Bahiyah, kemudian syarah Sanusiyah, syarah Sugro, kemudian syarah Sanusiyah, kemudian Tisot fil I'tiqad, kemudian syarhun Nasafiyah. Kemudian terakhirnya itu mungkin Tawali'ul Baydawi, setelahnya baru syarhul Mawaqif. Ini torikohnya Syekh Said Foda, wa fihi syiddah. Wa fihi apa namanya? Syiddah. Kemudian ada mantiknya, kemudian ada ilmu wada'nya, kemudian ada makulatul asrohnya. Itu jangan sampai dilupakan. Itu jangan sampai dilupakan. Dan ada beberapa cara, metodenya pondok-pondok Jawa menggunakan Durul Farid, Kifayatul Awam, kemudian syarah Hudhudi, alal Umil Barohin, kemudian Al-Qaulus Sadid atau Husun Hamidiyah. Hal-hal itu saya rasa kitab-kitab yang dipelajari di dalam pondok-pondok Jawa. Ini torikoh kalau Anda itu nak mempelajari kitab ilmu kalam. Dan yang terakhir, saya nasihati kalau Anda nak belajar ilmu kalam, sabar. Banyak orang itu ketika belajar ilmu, tidak sabar. Baru belajar satu kitab, sudah ingin apa namanya, ingin menjadi seorang mutakalim. Suwebas, khud waktak. Ambil 7 tahun, ambil 8 tahun untuk mempelajari apa namanya ilmu kalam baru. Setelah itu Anda itu pergi untuk mengajar. Rata-rata orang-orang itu ketika belajar ilmu mayas burun as-sabr aham musyik, insya Allah. Kalau Anda sudah punya kitab metode yang bagus, guru yang bagus, kesabaran, yang lainnya itu ngikut. Biaya insya Allah pasti Allah itu akan apa namanya, akan atur. Tapi 3 ini saya rasa qatil. 3 ini saya rasa apa namanya, qatil. Dan umur itu penting juga. Saya ini bukan mengatakan kalau Anda punya sudah 50 tahun mau belajar ilmu kalam bisa, tapi mungkin agak-agak susah, susah. Ya ilmu ini semakin muda Anda semakin bagus karena tidak apa namanya, tidak ya tasyattat, tidak pecah apa namanya konsentrasinya. Kalau Anda masih muda, nggak ada yang nyuruh Anda beli pampers, bedak. Kalau sudah menikah, Masya Allah, baru abang, nah aduh, pampers, abang, wes repot sudah, nggak usah semacam itu, semua hilang gitu, ru'yatullah hilang, adanya ru'yatul zaujah, ru'yatul aulad, dan yang lain-lain ini. Wallahu a'lam. Oke, Habib, kita sudah mengetahui ya tentang bagaimana ilmu kalam. Saya juga pernah dengar beberapa orang itu menafikan ilmu kalam itu sendiri, Habib. Bahkan sampai ada beberapa orang yang mengharamkan ilmu kalam. Bagaimana sebenarnya ilmu kalam ini kok sampai bisa derajat diharamkan itu kok?
Itu saya rasa itu yang mengharamkan ilmu kalam itu satu daripada dua bagi saya loh ya. Jahilun bihaqiqati ilmil kalam, orang-orang yang tidak tahu tentang apa itu ilmu kalam. Yang kedua, memang mempunyai akidah yang sesat. Wahabi, wahdatil wujud. Lah, dua orang terutama, dua kelompok ini memang memusuhi mutakalimin ya nih. Mereka berdua memang memusuhi mutakalimin. Abdul Ghani An-Nabulsi itu ketikanya dengan ilmu kalam ini teruk gila ya nih. Maksudnya tidak bagus. Dengan arti sampai orang-orang ashabu wahdatil wujud itu mengatakan bahwasanya ahlu kalam ini ahlu zahir, ahlu rusum. Ini semacam merendahkan martabat daripada ilmu kalam. Ya biasa, memang kenapa kok mereka itu benci dengan ilmu kalam, merendahkan kepada ilmu kalam, Wahabi, wahdatil wujud. Kenapa semacam itu? Iya, karena satu-satunya ilmu yang bisa untuk mendeteksi dan membongkar kebatilan mereka, ya apa namanya? Ya ilmu kalam. Jadi kan normal saja kan? Yakni mereka menganggap ilmu kalam itu musuh alami mereka. Ya jelas akan di-downgrade. Akan apa namanya? Di-downgrade. Kemudian satunya lagi, orang yang tidak tahu. Miskin ya, nih orang tidak tahu tentang ilmu kalam. Dia di satu circle yang selalu mendengar ilmu kalam itu jelek, ilmu kalam itu kurang bagus. Tanpa dia tahu ilmu kalam itu ilmu kalam itu apa. Akhirnya ya sudah, ilmu kalam itu tidak bagus. Ada semacam doktrinasi terhadap keburukan ilmu kalam. Saya rasa satu daripada dua ini sebab yang paling dominan tentang pengharaman apa namanya ilmu kalam. Loh, Beb, Imam Syafi'i mengharamkan ilmu kalam, mencela ilmu kalam, dan beberapa ulama kibar mencela ilmu kalam. Anda mesti tahu bahwasanya setiap ilmu itu berkembang, namanya itu berkembang. Ilmu kalam dengan nama semacam ini nama yang baru saja. Zaman dahulu, zamannya Imam Syafi'i, ilmu kalam ini untuk ilmu-ilmu yang buruk ya nih, ilmu buruk untuk menghancurkan Islam, itu namanya ilmu kalam. Mu'tazilah itu dulu dikatakan ilmu kalam, ilmunya Mu'tazilah itu. Karena itu celaan ilmu kalam untuk ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan Islam, untuk ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan ahli sunnah. Karena itu dicela. Kemudian setelah berlalunya waktu, akhirnya nama ini digunakan untuk gabungan daripada tiga perkara itu. Bayanul akidah, adillah ala sehatil akidah, wal adillah ala butlani akidah ghairi ahli sunnah. Ini atas apa namanya? Atas tiga poin ini. Setelah kita mengetahui tiga poin ini adalah nama daripada, jadi ilmu kalam adalah nama untuk gabungan daripada tiga poin ini, pasti kan tidak akan ada yang mengkritik ilmu kalam lagi. Loh, kenapa saya mengatakan semacam ini? Agar tiada fitnah di antara kita, tiada dusta di antara apa namanya? Di antara kita. Ilmu kalam ini buruk, ilmu kalam ini saya rasa perlu edukasi itu. Perlu edukasi. Kalau memang ilmu kalam itu buruk, lah terus kenapa Imam Ghazali kok punya kitab ilmu kalam? Hampir semua ulama punya kitab apa namanya? Ilmu kalam, yakni mereka mengarang kitab-kitab yang buruk ya nih. Imam Ghazali ini di Indonesia saja dan di Nusantara saja terkenal sebagai ahli tasawuf. Beliau ini filosof, mutakallim, punya kitab ilmu kalam, Iqtisad fil I'tiqad, terus Qawaidul Aqaid, itu semua ibarah an ilmil kalam ya nih. Dan beliau juga seorang filsafat, seorang filosof, Tahaffutul Falasifah, Maqasidul Falasifah, Tiftazani, Iji, Al-Jurjani, Al-Ash'ari, adalah puluhum mutakalimun, yakni mereka semuanya buruk, yakni mereka mengarang sesuatu yang buruk. Tidak, ilmu kalam ini akar, core daripada Islam, dengan arti yang saya sebutkan daripada gabungan daripada tiga poin itu. Jadi, saya ulangi lagi, yang mengkritik ilmu kalam, sekarang ya, bukan zaman dahulu, sekarang yang kritik ilmu kalam adalah satu daripada dua orang. Jahilun bihaqiqatil ilmul kalam, khaifun minanti syari ilmil kalam. Takut daripada tersebarnya ilmu kalam. Takut apa? Takut terkantoi. Kalau bahasa Malaysianya itu takut ketahuan. Apa ada lagunya kan? Apa? Kamu ketahuan. Ketahuan. Ada lagunya itu, kamu ketahuan. Siapa yang bisa untuk mendeteksi kebatilan mereka? Bukan muhaditsun, bukan mufassirun, bukan fuqaha, tapi siapa? Mutakallimun.
Ini yang paling penting. Adapun zaman dahulu ketika mereka mengkritik ilmu kalam, bukan karena mereka tidak tahu ilmu kalam, bukan karena mereka akidah yang sesat, tidak. Mutaqaddimun mengkritik ilmu kalam karena ilmu kalam pada saat itu bukan artinya ilmu kalam yang ada pada zaman dahulu. sekarang. Wallahu a'lam. Berarti juga kita harus tahu diri untuk mempelajari ilmu ini ya. Apabila setidaknya kita tidak punya skill-skill yang tadi antum terangkan, sebaiknya jangan. Tapi tapi kan sebenarnya dalam akidah itu nggak boleh taklid, Habib. Nggak boleh taklid. Iya, ilmu kalam yang saya maksudkan di sini adalah ilmu kalam dengan level umil barohin, dengan level iktisad fil i'tiqad. Adapun akidah itu, wallahu a'lam, itu kalau Anda cakap ini adalah ilmu kalam, ya nggak ada masalah. Ilmu kalam yang paling rendah, yakni Anda tidak taklid di dalam akidah, itu cukup Anda itu mengetahui adillah ijmaliyah. Adillah ijmaliyah, dalil yang global, dalil yang tipis-tipis terhadap akidah. Tapi dengan Anda mengetahui dalil tipis-tipis kepada akidah, lasta mutakaliman, Anda bukan seorang ahli ilmu kalam, Anda muslim lah. Iya, Anda mengetahui contohnya Allah itu Esa. Apa dalilnya Allah itu Esa? Ya namanya Tuhan itu harus satu. Kalau dua, tidak boleh nanti bertengkar. Hanya dengan kadar semacam ini, Anda sudah dikatakan muslim. Tapi apakah hanya dengan yakni kadar dalil semacam ini, namanya dalil ijmali. Untuk menjadi seorang muslim, Anda perlu dalil ijmali, dalil tipis-tipis. Tapi untuk menjadi seorang mutakalim, ya nggak bisa. Anda perlu kadar yang lebih tinggi daripada itu. Karena ilmu kalam bukan ilmu biasa. Dan saya rasa normal-normal saja ya nih. Tidak semua ilmu orang boleh untuk mempelajarinya. Ada kan ilmu mungkin yang susah-susah, ada matematika, mungkin aljabar. Masa anak TK mempelajari aljabar? Atau mungkin ilmu yang susah-susah itu mungkin yang ada dipelajari di S2, teori ini, teori itu. Loh, itu kan bukan semua orang boleh untuk mempelajarinya. Di dalam Islam pun juga sama. Contohnya loh ya, Minhajut Thalibin di dalam fikih. Nggak semua orang boleh mempelajari Minhajut Thalibin. Orang-orang awam mempelajari Minhajut Thalibin, bagi saya haram ada. Kenapa? Karena tidak mempunyai basic untuk memahaminya. Loh, tapi saya paham loh. Siapa yang memastikan kalau Anda itu betul-betul paham? Jangan-jangan salah paham karena kamu tidak mempunyai basic instrumen untuk memahami ilmu ini dengan benar. Kita tidak melarang orang mempelajari ilmu kalam. Silahkan. Tapi kalau Anda ingin mempelajari dan mendalami ilmu kalam, siapkan instrumennya dahulu. Karena ilmu ini bukan ilmu untuk orang awam. Karena itu kan Imam Ghazali mempunyai kitab an ilmil kalam, iljamul awam, an ilmil kalam, iljam, orang-orang awam itu dikekang mulutnya daripada ilmu kalam. Iya, karena ilmu kalam memang bukan untuk orang awam. Masail so'bah fi ilmil kalam, masail awiso, tafasil, daqaiq ilmul kalam bukan untuk orang awam. Memang seperti daqaiq ilmu nahwi, daqaiq ilmu fikih, hadza ulum azimah, bukan untuk orang awam. Lah kalau semua untuk orang awam, apa fadlul ulama pada saat itu? Wallahu a'lam. Ya, ini boleh ya yang orang-orang yang luar mau bertanya di podcast. Siap, nanti kita sediakan ya di kolom pertanyaan ya, apabila ada daripada pendengar yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas bersama Habib Ali Bagir. Insya Allah cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.